Ada masa di mana cinta akan diuji, entah itu jarak, waktu, dan bahkan orang-orang yang hadir di antara dua hati yang saling mencinta. Rasa saling percaya ada hal paling inti untuk mengatasi hal ini. Yah, begitulah cinta. Kisah kita kali ini adalah kiriman dari Arya dan Nadira. Dua jiwa yang terpisah oleh ribuan kilometer, namun tetap terikat dalam satu janji yang tidak tergoyahkan. Mereka percaya bahwa cinta sejati mampu bertahan meskipun harus melewati badai yang tak terduga. Bagaimana kisah mereka berdua? Pasang telinga, buka hati, dan siapkan kuota. Kita gali ceritanya. Arya dan Nadira pertama kali bertemu di sebuah festival kampus. Nadira yang saat itu masih mahasiswa baru dengan ceria menghadiri acara pameran seni di kampus mereka. Sementara Arya, seorang mahasiswa tingkat akhir yang dikenal pendiam namun berprestasi, menjadi salah satu pengurus acara tersebut. Dalam satu momen kebetulan, Arya tanpa sengaja menumpahkan kopi di buku catatan Nadira, membuatnya segera meminta maaf dengan wajah gugup. "Saya benar-benar minta maaf, biar saya ganti bukunya," kata Arya sedikit panik. Nadira hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, ini hanya catatan, tidak terlalu penting." Dari percakapan singkat itu, mereka saling tertarik. Awalnya mereka hanya berteman, sering berbicara tentang seni musik dan impian masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, pertemanan mereka berubah menjadi cinta yang mendalam. Mereka mulai sering belajar bersama, mendiskusikan mimpi masa depan, dan membayangkan kehidupan yang akan mereka bangun bersama. Arya adalah sosok yang tenang, namun penuh ambisi. Ia punya mimpi besar untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri, dan saat itu ia sudah mengajukan aplikasi untuk beasiswa S2 di berbagai universitas di luar negeri. Di sisi lain, Nadira adalah pribadi yang lebih ekspresif, dengan mimpi menjadi seniman yang sukses dan dikenal. Meski mereka memiliki mimpi masing-masing, cinta mereka begitu dalam dan kuat, seolah tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji sebuah hubungan. Beberapa bulan setelah Arya dan Nadira resmi berpacaran, Arya mendapat kabar bahwa ia diterima di salah satu universitas ternama di Inggris untuk melanjutkan pendidikan S2. Ini adalah mimpi Arya, impian yang sudah ia kejar sejak lama. Tapi di balik kegembiraannya ada rasa berat di hatinya. "Aku sangat senang akhirnya aku diterima, tapi aku takut meninggalkanmu, Nadira," kata Arya suatu malam saat mereka duduk bersama di sebuah kafe. Nadira memandangnya dengan senyum lembut. Meski di dalam hatinya, ia juga merasa sedih. "Arya, ini adalah impianmu. Aku tidak akan pernah menghalangi itu. Kita bisa melewati ini. Aku yakin jarak tidak akan memisahkan kita selama kita tetap saling percaya." Dengan janji setia, Arya pun berangkat ke Inggris. Awalnya semuanya berjalan lancar. Meski jarak membentang ribuan kilometer, mereka selalu berusaha menjaga komunikasi. Setiap hari mereka bertukar pesan,
melakukan panggilan video, dan Arya sering mengirimkan foto-foto pemandangan kota tempat ia tinggal. Nadira selalu bercerita tentang pekerjaannya di galeri seni dan proyek seni yang sedang ia kerjakan. Rasanya meskipun jarak memisahkan, cinta mereka tetap dekat. Namun seiring berjalannya waktu, jarak mulai terasa seperti penghalang yang nyata. Arya semakin sibuk dengan tugas-tugas kuliah dan pekerjaannya sebagai asisten dosen di universitas, sementara Nadia dihadapkan dengan tantangan baru di tempat kerjanya. Di galeri seni tempat Nadira bekerja, ia bertemu dengan Rangga, seorang pria karismatik yang memegang posisi penting di perusahaan tersebut. Rangga adalah sosok yang berpengaruh, kaya, dan memiliki banyak koneksi. Ia tertarik pada Nadira sejak pertama kali bertemu. Pada awalnya Nadira menganggap Rangga hanya sebagai rekan kerja biasa, meski ia seringkali merasa tidak nyaman dengan perhatian berlebihan yang ditunjukkan Rangga. Rangga sering mengajaknya makan malam, mengirimkan hadiah-hadiah yang mahal, dan bahkan menawarkan proyek-proyek besar untuk Nadira, dengan syarat ia sering bertemu dengannya secara pribadi. Nadira merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, ia tidak ingin menyinggung perasaan Rangga karena ia memegang peranan penting dalam karirnya. Di sisi lain, ia merasa semakin tertekan dengan sikap Rangga yang semakin agresif. Sementara itu, Arya di Inggris merasa semakin terasing. Meski ia berusaha tetap terhubung dengan Nadira, perbedaan zona waktu dan kesibukan membuat mereka jarang berbicara. Arya mulai merasakan keraguan. Apakah Nadira masih setia padanya? Apakah jarak ini akan menghancurkan hubungan mereka? Meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Arya bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam komunikasi mereka. Puncaknya, suatu malam Arya mencoba menghubungi Nadira, namun teleponnya tidak diangkat. Ketika akhirnya mereka berbicara keesokan harinya, Nadira terdengar berbeda. Lebih dingin dan jauh. Arya yang merasa tidak tenang akhirnya bertanya, "Apa yang terjadi, Nadira? Kamu terdengar berbeda. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan kepadaku?" Nadira akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia menangis di telepon, mengungkapkan semua tekanan yang ia rasakan dari Rangga, serta rasa bersalah karena merasa seolah-olah ia mengkhianati Arya. "Aku merasa terjebak, Arya. Aku tidak ingin lagi kehilangan pekerjaan ini, tapi aku juga tidak bisa terus begini. Aku merasa bersalah kepadamu." Arya mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia merasa marah, bukan pada Nadira, tetapi pada situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Ia ingin ada di sana untuk melindungi Nadira, tapi jarak membuatnya merasa tidak berdaya. "Nadira, aku tidak akan membiarkan orang lain merusak hubungan kita. Aku akan pulang," kata Arya dengan tegas. "Tunggu aku akan segera menyelesaikan semua ini." Arya memutuskan untuk mempercepat penyelesaian studinya, menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir dan proyeknya. Selama itu, komunikasi mereka tetap sulit. Namun Nadira selalu menunggu kabar dari Arya sambil berusaha menjaga jarak dari Rangga.
Beberapa bulan kemudian, Arya akhirnya berhasil menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia. Saat ia tiba di bandara, perasaan lega dan haru menyelimuti hatinya. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk memperjuangkan cintanya. Saat Arya tiba di rumah Nadira, Nadira terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan senyum yang tidak pernah ia lupakan. "Maafkan aku terlambat, Nadira," kata Arya sambil memegang tangan Nadira. "Tapi aku pulang untukmu dan aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi." Di taman yang pernah menjadi saksi awal hubungan mereka, Arya berlutut dan mengeluarkan cincin dari sakunya. "Nadira, setelah semua yang kita lalui, aku tahu kamu adalah orang yang aku inginkan seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku?" Nadira tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia mengangguk dan dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ya Arya, aku mau." Dan begitu cinta yang teruji oleh jarak waktu dan godaan menemukan akhirnya yang bahagia. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Rangga pun akhirnya menerima kenyataan bahwa Nadira bukan untuknya. Dan ia mundur tanpa banyak drama. Arya dan Nadira membuktikan bahwa cinta sejati tidak akan goyah oleh jarak atau godaan. Mereka menjalani kehidupan baru bersama dengan hati yang lebih kuat dan penuh rasa syukur atas perjalanan cinta yang panjang dan penuh cobaan itu. Luar biasa ya, romantis banget. Cerita kita kali ini adalah tentang kekuatan cinta sejati yang mampu bertahan meskipun dihadapkan pada berbagai ujian seperti jarak, waktu, dan godaan dari pihak ketiga. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta yang didasari oleh kesetiaan, kepercayaan, dan komunikasi yang baik akan selalu menemukan jalannya meskipun rintangan terasa berat. Dan yang terpenting, setiap orang dalam hubungan ini sadar bahwa cinta harus diperjuangkan. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!